Tapi Anda lihat teman-teman, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa kita pikir kita mengenal Yesus, bukan? Adalah mungkin untuk mengatakan, aku mengenal Tuhan. Adalah mungkin untuk pergi ke gereja dan berkata, tentu saja, saya seorang Kristen. Saya pergi ke gereja, saya mengenal Bapa, dan Anda tahu, ada banyak pencatut nama di luar sana. Apa yang dimaksud sebagai pencatut nama? Adalah seseorang yang mengatakan, saya kenal orang ini, tetapi mereka belum pernah bertemu mereka sebelumnya, mereka tidak benar-benar mengenal mereka. Tetapi mereka menggunakan nama mereka untuk mendapatkan pintu masuk ke klub, dan bar, dan tempat-tempat yang tidak dapat dimasuki orang lain. Kecuali Anda mengenal orang terkenal ini. Tetapi, mengaku pengikut Yesus sebagai pencatut nama saja tidak cukup. Anda lihat, ada pentingnya mengenal siapa Tuhan itu. Tetapi ada saatnya ketika mengenal Yesus saja tidak cukup. Mengenal Yesus tidak cukup untuk menyebut namanya, untuk memanggil namanya. Ada 7 anak Skewa yang mencoba mengusir roh-roh jahat dalam kitab Kisah Para Rasul dengan memanggil nama Yesus. Dan iblis itu berkata, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Anda lihat itu, hanya karena kita mengenal Yesus, hanya karena kita merasa mudah untuk memanggil namanya, apakah itu berarti kita mengenal dia ke tingkat intim itu? Mungkin tidak. Pertanyaannya adalah, pengetahuan ini adalah jalan 2 arah. Apakah Yesus mengenal Anda juga? Teman-teman, saat Anda duduk di sana pagi ini, mendengarkan khotbah, Anda mungkin mengetahui banyak cerita Alkitab. Anda mungkin mengenal, tumbuh di rumah tangga Kristen sepanjang hidup Anda, dengan Alkitab, dan di mana buku-buku Alkitab ada di sana. Saya tahu bahwa ada 66 kitab di dalam Alkitab. Saya tahu di mana menemukan setiap kitabnya. Ketika pengkhotbah berkhotbah, saya dapat membukanya tanpa menggunakan telepon saya dan tanpa jalan pintas. Apakah Yesus mengenalmu? Apa itu minyak? Karena Anda lihat, pengantin pria, ketika dia datang, 5 orang hilang, mereka harus pergi membeli minyak tambahan dan itu sudah terlambat. Apa yang dilambangkan oleh minyak itu? Mari kita baca ini dengan sangat cepat. Kita telah mempelajari ini sebelumnya. Zaharia pasal 4 ayat 1-6. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat, tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya, kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Anda lihat, kita melihat dalam penglihatan di sini, Zaharia, dia melihat dalam penglihatan di sini, dia terbangun dari tidur dan dia dalam penglihatan dan dia melihat apa? Sebuah kandil, dari emas seluruhnya, dan tentu saja memiliki minyak di dalamnya. Dan cara mendapatkan minyaknya adalah dari 2 pohon zaitun yang menempel padanya, minyak zaitun. Jadi itu bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Dengan rohku. Jadi minyak melambangkan Roh Kudus menurut kitab suci. Tuhan mengenal orang-orang yang menjadi miliknya, yang dipenuhi dengan rohnya. Tetapi mari kita teruskan. Zaharia pasal 4 ayat 12-14. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Keduanya adalah apa? Mereka adalah 2 orang yang diurapi. Apakah Anda melihat itu, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi? Nah teman-teman, apakah orang-orang yang diurapi ini? Apakah orang-orang yang diurapi itu? Baiklah, mari kita beralih ke ayat lain, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Anda lihat teman-teman, adalah satu hal untuk memanggil nama Yesus. Adalah satu hal untuk berkata, saya mengenal Yesus. Adalah satu hal untuk pergi ke gereja sepanjang hidup Anda dan berkata, ya, saya kenal Kristus. Tetapi teman-teman, apakah Yesus mengenalmu? Apakah Anda dipenuhi dengan rohnya? Anda tahu, saya membayangkan suatu hari, ketika Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, dia mencari orang yang mirip dengan dia. Dia melihat ke bawah dari surga, dan dia berkata, oh, itu terlihat seperti anakku. Dia mencari orang-orang yang dipenuhi dengan rohnya. Apakah Anda dipenuhi dengan roh Tuhan hari ini?